kontak langsung gitu. Nah, setelah teman-teman relawan bagian pemulasaran menikah sudah menggunakan APD, apa yang harus dilakukan pertama? Yang dilakukan yaitu menyemprot disinfektan kepada jenazah. Misalnya jenazah ini isi tertutup kain dibuka, kemudian disemprot sampai merata. Iya. Disemprot. Pokoknya disemprot sih, semprot sampai merata, kemudian dibalik lagi, semprot. Nah, kemudian di lubang-lubang hidung ditutup ya, menggunakan kapas, bisa menggunakan kapas. Nah, adalah kan banyak yang memiliki penyakit istilahnya jantung. Kalau jantung itu biasanya kalau meninggal ada darah yang keluar terus. Nah, itu nanti malah dikasih plaster cat air, lakban tidak apa-apa, lakban juga. Selama untuk memandikan, ditutupi. Setelah ditutupi, jenazah menikah didiamkan dulu, jangan langsung dimandikan. Setelah disemprot, lubang-lubang ditutup, menikah jangan langsung dimandikan. Kita tunggu minimal menikah selama 20 menit, didiamkan 20 menit. Nek terang Jawa ini mau hasilnya main mati sikit. Setelah 2 menit langsung kita lakukan pemulasaran jenazah atau memandikan. Yang pertama kita lakukan melepas pakaian jenazah, melepas ya, pakaiannya kita lepas semuanya bersih ya. Kemudian barang berharga misalnya kalung, anting-anting, sebagainya kita lepas. Setelah jenazah habis tidak menggunakan kain pun, biasanya ada kepiye nganggo basahan ya, menggunakan basahan dulu ya, tidak apa-apa. Nutupi auratnya itu kita anggap. Nah, setelah tidak menggunakan pakaian, yang pertama kita lakukan, kita sediakan plastik untuk nadahi kotoran. Kita angkat ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan pada daerah pusat. Kita tekan di daerah pusat, ditekan ngeten iki. Nek jenazah niku tasih istilahnya apa nggih? Arek kebuang. Nanti kalau ditekan-tekan dengan seperti ini, pasti dia akan keluar apa? Jenazah kotoran itu ditekan terus. Itu. Setelah itu kemudian kotorannya kita sendirikan, kita bungkus menggunakan plastik. Nah, ini dijadikan satu dengan pakaian nanti kalau pakaian yang dipakai jenazah kita jadikan satu plastik, karena barang-barang ini dapat menular, kita anggap dapat menularkan penyakit ya. Kita jadi kalau di istilah medis itu menggunakan plastik warnanya kuning Pak. Jadi nah, ini namanya tempat sampah limbah infeksius, tempat sampah sing tinggal madai nek barang-barang bisa menularkan penyakit, itu warnanya kuning. Jadi bukan karena kampanye, tapi memang kodenya kalau limbah infeksius itu kuning. Nah, setelah kotorannya bersih, langsung kita mandikan. Kalau mandikannya pun sama, misalnya ada sabun cair. Nah, kita siapkan sabun cair. Kemudian sampo juga. Nah, dalam memandikannya itu sama dengan memandikan jenazah biasa. Biasanya ada kepiye, arek dikudoni dhisik apa lek kudoni keri, itu terserah, monggo. Ada berbagai cara di tempat-tempat, satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Tentu dikudoni kudu mandi besar. Kemudian langsung disiram air. Kemudian sing dhuwur ya disamponi, sabuni kabeh sampai rata. Sudah dianggap semuanya sudah disabuni, kemudian dibilas. Ya diulang-alik Pak, dimiringkan ke sana. Sing belakang ya disabuni, sing kene ya dicewoki, itu sama. Makanya sering kami kalau jenazahnya wanita itu tetap kami mengajak teman-teman yang cewek-cewek. Nanti teman-teman yang cewek itu khusus bagian yang membersihkan di daerah auratnya. Jadi orang tanggung nek wong lanang arek nyewoki kan rasane kepiye, mboten seketo gitu. Tapi nek digarah ora enak-enak tenang. Ya penting dari pihak keluarga mereka mengizinkan. Iki aku tempo pemasarannya anaknya gur lanang.
tapi itu orang rezekinya, makanya harus minta izin sampai untuk keluarga orang izini. Nah orang izini ya harus ada solusinya. Monggo salah satu anggota keluarga atau saudaranya yang cewek harus ikut, tapi juga menggunakan alat pelindung diri seperti itu sama dengan petugasnya. Nah setelah semuanya dianggap bersih, dimandikan, kemudian kita keringkan jenazah ini kok. Jenazah kita keringkan dengan handuk, bilap dengan handuk, iya, ya bilap, kering, benar-benar kering. Nah setelah kering kita ganti Pak. Tadi kapas-kapas penutup yang menutupi lubang kita buang ke tempat sampah tadi, kemudian diganti yang baru lagi, ditutup seperti itu. Biasanya ada yang menggunakan kapas besar, jadi kapas-kapas juga dipakai Pak. Ada primbon monggo, ketiak dan sebagainya, kapas-kapas juga harus dipakaikan gitu. Biasanya nganggo pampers juga nganggo pampers gitu. Nah setelah dirasa cukup, biasanya kita pindahkan ke tempat untuk pengkafanan. Nah, seperti ini Pak. Jadi biasanya teman-teman relawan menggunakan alat berangkar, yang namanya berangkar jenazah ini. Ini. Kalau ini kan bisa disetel Pak. Jadi diukur orangnya dhuwur ya iso dhuwurke, tendek iso ditendeke. Seperti itu. Diukur dulu. Ya, dianggap cukup. Ya. Baru kita pindahkan jenazahnya menggunakan. Nah, kalau menggunakan seperti ini hanya tinggal melepas. Ya Mas Parimin. Nah, ini kan bisa dilepas. Ini bisa diangkat. Jenazah bisa diangkat. Dikurangi. Ini hanya membutuhkan miringkan saja Pak. Nah, miringkan seperti itu. Nah ini tuh sebenarnya hanya mempermudah kita dalam memindahkan. Setelah itu kita pindahkan jenazahnya ke tempat pengkafanan. Setelah kita pindahkan, kita mempersiapkan kain kafan Pak. Kain kafan. Yang pertama kita lakukan lapisan terluar menikah plastik Pak. Kalau teman-teman biasa melakukannya, plastik, kemudian tali. Untuk jumlah tali monggo disesuaikan adatipun. Pak Mudin biasanya wis kulino. Ya, talinya monggo mau 7, mau 5, monggo adatipun. Ini mboten kaya adatipun. Nah, setelah itu baru kain yang paling luar. Nah, dalam menata kain pun menikah monggo terserah, arek dienceng-enceng atau arek ditumpuk gitu. Biasanya kalau teman-teman melakukan itu dipenceng Pak, dipenceng iya salah enggak 5 aja biasanya 5 pakai ya. Itu ini yang kepala itu biasanya dilebar Pak. Nah, ini ke sini. Terus kain lagi. Diwale. Ini yang ke sana. Kenapa harus dienceng-enceng karena nanti nek jenazahnya gede ya menamot. Bisa itu pas tengah ya Mas. Nah itu. Untuk jumlah kain monggo nggih disesuaikan. Arek 5, arek 3, arek 7 monggo. Kita biasa menggunakan simple wae 3 misalnya 3. Kemudian setelah lapisan kain terakhir kita tambah plastik lagi. Kita tambahkan plastik lagi. Jadi jenazah infeksius yang dari rumah sakit menika sak jatosipun sampun aman Pak. Terus lapisan itu pun double. Jadi mboten usah khawatir untuk pemakaman. Hanya teman-teman relawan itu
sudah sering melakukannya, tidak menggunakan hazmat lagi. Yang dibutuhkan dalam pemakaman itu aturannya terbaru itu hanya dibutuhkan misalnya kaos lengan panjang sama sarung tangan sama masker saja sudah aman gitu. Nah, setelah plastik terakhir biasanya pakaian Pak, biasanya pakaian. Ya, wonten atasan, wonten basan niku. Niku adatipun monggo. Ya, sarung diarang ini. Nah, ada yang menggunakan ini. Ada yang menggunakan pampers. Nah, ini dapatnya tubuh pampers. Seperti itu. Nah, setelah dirasa kainnya sudah siap, langsung kita pindahkan jenazahnya ke tempat pemkafanan. Ya, seperti itu. Kemudian gambarnya dilepas. Pijet Pak. Nah, ini 3 kali kita tarik. Nah, udah. Ini saya lepas. Udah tarik. Itu. Nah, kemudian monggo ada tipun-tipun nek kilo-kilo begini loh. Sing dinaik apa boleh langsung dikasih. Kita tutup kapas di mukanya, kita tutup kapas sama di ketiak, kemudian di kemaluan, bur, kemudian di kaki-kaki. Biasa kita kasih kapas Pak. Setelah itu kita pakaikan. Bantunya kita lakukan, kemudian sarungnya. Nah, kemudian kita langsung lakukan pembarutan pengkafanan. Biasanya dipun, yang intinya tertutup. Kemudian kita pasang tali. Nah, talinya itu langkah baiknya di sebelah kiri jenazah ya Pak, talinya. Karena apa, nanti saat kita masukkan ke dalam peti posisinya kan sudah dimiringkan ke arah kiblat. Nah, setelah selesai, kemudian jenazah mereka pun semprot malaria sebelum dimasukkan ke dalam peti. Jenazah pun semprot sampai rata nih, sampai rata. Ya, ya. Nah, kita anggap ini peti nggih, kotak ini nggih. Nah, jenazah kita pindahkan ke dalam peti. Itu posisinya sudah posisi menghadap ke kiblat, ke barat, gitu seperti ini. Kemudian biasanya pun geluni pun itu nek teman-teman melakukan pemasaran itu dari pihak kuburan dikirim neng rumah. Nah, dikirim tempat pemasaran tadi. Langsung pasangi gelu, kemudian sebelum ditutup tali mereka dilepas semua. Karena adatnya seperti itu. Jadi itu nek orang dicuri tidak dibeli manuk curi gitu gitu. Nah, dilepas.
itu kemudian plastiknya ditutupkan lagi. Nah, terus posisi jenazah sudah menghadap ke kiblat, terus digelung, terus diganti gelung seperti ini. Ini di dalam peti. Nah, kemudian petinya ditutup, peti ditutup, dipaku, kemudian di luar peti lagi. Ini kok tasnya petinya dibungkus plastik, Pak. Jadi di luar peti ini kok pun bungkus plastik. Dan terus jenazah ini sebenarnya sudah aman deh, karena tadi yang menularkan kan hanya melewati cairan. Nah, cairan ini arek metu saka ngendi? Iki lapisannya wis piro? Dua tambah di luar peti menika 3. Jadi pun lapis 3. Misal jenazah iki sik iso watuk, tetep mesti barangnya ora bakalan metu. Gitu ya. Lagi misal jelas jenazah sik ini cipramannya pun mboten medal. Jadi jenazah menikah sudah aman. Terus saat pemakaman itu sudah aman. Makanya apa? Teman-teman dianjurkan tidak usah menggunakan hazmat, tapi menggunakan cukup sarung tangan sama masker saja. Tapi gini orang wani-wani tenan areknya nganggo hazmat, yo mboten napa-napa. Jadi tidak memaksa. Tapi nek teman-teman kan dilakukannya hanya menggunakan masker sama biar tidak kecapean, Pak. Nek wis nek arek pemakaman nganggo ngene iki isik macet kok enggak menggeh-menggeh gitu. Iya. Nah, umum. Malah kok iso sing petugasnya semaput. Nah, kalau untuk pemakaman panci sampun hanya menggunakan sarung tangan sama masker. Nah, ini peti jadi dimasukkan ke peti, kemudian petinya tutup plastik. Nah, itu sudah selesai. Kemudian petugas ataupun keluarga ataupun pelayat ini kok disarankan kalau agama Islam yuk disolatkan itu. Jadi tidak meninggalkan syariatnya, Pak. Jadi hak jenazah yuk disolatkan dan sebagainya kan sudah terpenuhi ya. Jadi tidak anak-anak kabar jenazah mau itu disemprot kemudian, nah itu sebenarnya kabar-kabar yang membuat resah masyarakat. Sampai di sini untuk memandikan jenazah penyakit menular, mungkin ada pertanyaan atau ada pengalaman, monggo Pak, mumpung kita masih ketemu, bisa kita diskusikan bersama. Atau wis plong, wis gamblang, itu monggo ada pertanyaan atau tidak, santai mawon yang perlu ditanyakan apa, mumpung kita kemudian ketemu di sini.